Detik-detik serangan mendadak rudal Rusia. Hancurkan 600 gerilyawan, 120 tentara bayaran Ukraina gugur. Serangan mendadak rudal Rusia menghancurkan 600 gerilyawan dari pasukan Dirgantara Rusia di titik penempatan pusat kekaisaran di desa Konstantinovka, wilayah Odessa, Kamis 21 Juli. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov, menerangkan akibat serangan tersebut hingga 120 tentara bayaran asing Ukraina dihancurkan dengan kegagalan yang signifikan di timur Ukraina. Tentara wilayah barat yang dimobilisasi dalam jajaran angkatan bersenjata Ukraina menolak untuk pergi ke Donbas. Akibatnya personel militer Brigade Pertahanan Teritorial ke-100 di kota Lutsk, wilayah Volyn, dengan kekuatan penuh menolak untuk berpartisipasi dalam pertempuran, di mana pasukan tersebut dilucuti oleh Komando Angkatan Bersenjata Ukraina, di mana pengasuh ditangkap dan keputusan dibuat untuk mengatur kembali unit ini. Pada siang hari, penerbangan operasional taktis menyerang fasilitas militer di wilayah Ukraina menghancurkan 9 pos komando, termasuk Brigade Marinir ke-59 di Nikolaev, tempat tentara bayaran asing ditempatkan. Serangan kejutan pasukan Rusia dari awal incar tentara Ukraina yang berada di dalam markas militer Ukraina bersenjata Rusia, terus-menerus menyerang militer Ukraina. Terlihat pasukan Rusia melakukan serangan mengejutkan kepada musuh di wilayah Kherson. Dalam video amatir itu memperlihatkan detik-detik pasukan Rusia menyerang markas militer Ukraina yang ditempati tentara Ukraina. Dikutip dari tribuntimur.com, video tersebut beredar di Telegram pada Selasa 19 Juli 2022. Pasukan udara Rusia tampak menyerang markas militer Ukraina yang ditempati tentara Ukraina berada di posisi yang tepat. Dalam video tersebut terlihat markas militer yang ditempati pasukan Ukraina. Jalanan nampak sepi, hanya ada beberapa kendaraan saja yang melintas. Rupanya tentara Ukraina tak mengetahui jika mereka menjadi incaran pasukan udara Rusia di jalur berbahaya. Saat tentara Ukraina melewati posisi yang tepat, para pasukan udara Rusia langsung menyerang markas militer. Nampak pasukan Rusia meluncurkan tembakan berkali-kali, membuat markas militer Ukraina tersebut hancur total. Pesawat tempur Su-34 Rusia hancurkan markas militer Ukraina lewat satu serangan mendadak pada Selasa 19 Juli 2022. Dilansir dari Telegram Kementerian Pertahanan Rusia, diperlihatkan rekaman kerja tempur awak pesawat pembom tempur Su-34 menghancurkan infrastruktur militer angkatan bersenjata Ukraina. Selama serangan mendadak, kru pembom tempur Su-34 menggunakan rudal presisi tinggi berpemandu udara ke permukaan. Mereka dirancang untuk menghancurkan benteng musuh dan target yang dibentengi. Keberangkatan dilakukan di siang hari dan malam hari dalam kondisi cuaca apapun. Pasukan Rusia melanjutkan pengembangan di kota-kota seluruh Ukraina. Pihak berwenang Ukraina mengatakan serangan di Sumy yang terletak di utara Ukraina semakin intensif. Selain itu, bom klaster digunakan di kota Mykolaiv dan sebuah serangan rudal di Odessa. Serangan rudal Rusia di Odessa pada Senin 18 Juli melukai 4 orang dan menghanguskan 5 rumah. Pemerintah Ukraina mengatakan bom klaster di Mykolaiv melukai 2 orang dan lebih dari 150 ranjau dan tembakan dilepaskan di wilayah Sumy. Ukraina mengatakan pasukan Rusia mencoba menerobos masuk ke kota Avdiivka di utara Donetsk, tapi mereka dipukul mundur setelah berperang selama beberapa hari. Rusia mengalami kekalahan yang cukup berat dengan kehilangan 40 orang. Komandan militer Ukraina mengatakan sistem roket jarak jauh Amerika Serikat menstabilkan situasi melalui serangan besar ke titik-titik komando, amunisi, dan gudang bahan bakar musuh. Sebelumnya dilaporkan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu memerintahkan jenderal-jenderalnya memprioritaskan menghancurkan rudal jarak jauh dan senjata artileri Ukraina dalam operasi militer ke negara itu. Langkah ini diambil usai senjata-senjata yang dipasok Barat digunakan menyerang jalur pasokan Rusia. Invasi yang digelar Presiden Rusia Vladimir Putin pada 24 Februari itu sudah berlangsung 5 bulan. Pasukan Rusia menyerbu wilayah Donbas di Ukraina Timur dan kini menduduki daerah kelima di negara tersebut. Pada Senin 18 Juli, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan Shoigu menginspeksi kelompok Vostok yang berperang di Ukraina. Shoigu menginstruksikan para komando untuk memprioritaskan rudal jarak jauh dan senjata artileri musuh, kata Kementerian dalam pernyataan. Kementerian mengatakan senjata-senjata itu digunakan untuk menembaki wilayah pemukiman warga di Donbas yang dikuasai Rusia dan membakar ladang dan gudang gandum. Laporan mengenai hal ini belum dapat diverifikasi secara independen. Kementerian Pertahanan Rusia menyusun strategi baru untuk mengalahkan Ukraina.
Rusia diketahui memiliki kelompok militer bernama Vostok. Menteri Pertahanan Sergei Shoigu telah memerintahkan kelompok tersebut untuk membidik senjata jarak jauh Ukraina. Kelompok tersebut dinilai memiliki kemampuan menyerang musuh yang andal dan bagus. Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu mencatat penguatan kemampuan di serangan kelompok Vostok, menginstruksikan komandannya untuk memprioritaskan penghancuran rudal jarak jauh dan artileri musuh dengan senjata presisi tinggi, kata Kementerian Pertahanan Rusia Senin 18 Juli. Dikutip dari Sputnik News, perintah ini muncul sebagai bentuk pembalasan atas apa yang dilakukan Ukraina terhadap warga Donbas. Ukraina dituduh menembaki pemukiman di sana dengan senjata jarak jauh kiriman dari barat. Tak hanya itu, Ukraina juga disebut membakar gudang, ladang gandum, dan gudang penyimpanan biji-bijian dengan sengaja. Klaim itu disampaikan Duta Besar Rusia untuk PBB Vasily Nemetsya. Nemetsya menilai tindakan Ukraina sangat tidak bertanggung jawab karena menembaki sasaran sipil di Donbas. Seperti diketahui, Ukraina sebelumnya menerima senjata dari AS dan Inggris berupa rudal jarak jauh dan sistem roket peluncuran ganda. Senjata itu diklaim mampu membuat pasukan Rusia kewalahan. Ukraina pun mengucapkan terima kasih atas dukungan militer Barat untuk mengalahkan pasukan Rusia.